Umat yang terkasih, baik yang berada di gedung gereja maupun di rumah, malam ini kita memperingati Kamis Putih melalui ibadah Tenebre. Kata Tenebre berarti bayang-bayang atau kegelapan. Di dalam kebaktian ini, kita diajak untuk mengenang momen-momen kelam perjalanan sengsara Yesus sampai pada penyalipannya. Pengenangan akan jalan sengsara tersebut menjadi sebuah perjalanan yang memulihkan. Karena itu, marilah kita siapkan hati dan diri kita agar kita dapat merasakan sentuhan pemulihan sang terang yang menghalau bayang-bayang kelam. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Pemurah, kami berhimpun di sini pada malam hari ini
sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Kristus. Kami ingin mengenang pengorbanannya yang telah dihianati, ditangkap, diserahkan kepada tangan-tangan yang berdosa, dan disalibkan bagi kami. Pada saat ini, kami menghayati jalan pengorbanannya. Kuatkanlah iman kami. Ampunilah pengkhianatan kami. Kobarkan semangat kami untuk mengikuti jalan salib Kristus. Baginyalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, melainkan tangan dan kepalaku juga." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi, selain basuh kakinya, karena dia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Tidak semua kita bersih. Yudas Iskariot kotor hatinya, tetapi bukan hanya dia. Petrus juga, murid-murid lain juga. Begitu juga dengan saudara dan saya, kotor. Ketika menyadari para murid berada dalam kondisi tidak bersih, Yesus tidak menyuruh mereka membersihkan diri, menghakimi, apalagi menghukum mereka. Sebaliknya, Yesus malah menanggalkan jubahnya, merendah dan membasuh kaki murid-muridnya sebagai simbol pembersihan, simbol pemulihan, dan penyucian. Sekaligus juga simbol pelayanan yang muncul dari kasihnya kepada para murid dan kerelaannya untuk berkorban. Pembersihan dan pemulihan dapat dimulai dari yang terlihat, seperti mencuci tangan, memperhatikan kebersihan diri dan tempat tinggal, memakan makanan yang sehat, dan pada saat yang sama, kita memulihkan diri dengan belajar mengampuni diri sendiri dan sesama. Sekarang, apakah saudara menyadari ketidakbersihan diri saudara? Atau sebaliknya, saudara merasa diri sudah bersih? Apakah saudara menyadari bahwa kita bisa menjadi bersih bukan karena kemampuan diri sendiri untuk hidup kudus, bukan karena kerohanian saudara, melainkan semata-mata karena penyucian dan pemulihan dari Kristus? Bagaimana sikap saudara terhadap orang lain yang saudara anggap belum bersih? Apakah saudara menghakimi atau belajar memahami dan menolong mereka untuk mengalami pemulihan? Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Maha Kasih, ya Allah yang selalu berada bersama-sama dengan kami, ampunilah setiap kami jika sampai pada saat ini kami belum bersih.
Kami masih belum dapat melakukan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami. Ketika kami bahkan mengandalkan diri kami merasa mampu menjalani setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah bercermin atas segala sesuatu yang kami lakukan dan kami katakan, Tuhan. Ampunilah setiap kami, dan juga mampukanlah kami untuk tidak menjadi penghakim bagi setiap saudara kami, tetapi kami mau saling merangkul, saling menolong, tidak menghakimi, tetapi saling memahami. Di dalam-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Marilah kita memadamkan satu lilin ungu yang ada di rumah kita masing-masing. Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan
daripada Dia yang mengutusku. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi bukanlah perintah baru. Perintah itu sudah ada dalam hukum Taurat. Apanya yang baru? Kualitasnya. Yesus meminta para murid, termasuk saudara dan saya, untuk saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi para muridnya. Kasih yang Yesus tunjukkan adalah kasih yang nyata dalam tindakan, bukan sekedar ucapan, "Aku mengasihimu." Bukan juga hanya soal perasaan. Bagi Yesus, mengasihi berarti merendahkan diri, memandang orang lain lebih utama, lebih penting dari diri sendiri. Mengasihi berarti menanggalkan kepentingan diri demi melayani sesama. Kasih yang seperti inilah yang dapat memulihkan. Kasih kepada mereka yang lemah, yang dianggap tak pantas untuk menerimanya. Saat ini, saudara yang terkasih, seberapa besar kasih saudara kepada pasangan, kepada keluarga, kepada sesama di sekitar saudara? Apakah saudara rela berkorban demi kebaikan dan keselamatan sesama di sekitar saudara? Apakah saudara bersedia menolong dan memulihkan mereka yang terluka atau melukai saudara? Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Pengampun setiap umat-Mu ini, kami pada malam hari ini Tuhan, tersungkur di hadapan-Mu, memohon segala pengampunan atas perbuatan kami, perkataan kami, yang seringkali kami melukai hati sesama kami Tuhan. Mampukanlah setiap kami untuk dapat terus menyatakan kasih-Mu, bukan hanya di dalam perkataan kami saja, tetapi juga di dalam setiap tindakan kami. Seperti dan sebagaimana Engkau mengasihi kami Tuhan, kami juga mau mengasihi sesama kami. Kami mau menghadirkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami, agar setiap orang yang juga berjumpa dengan kami, mereka juga dapat melihat kasih-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Yesus sangat terharu, lalu bersaksi,
Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tanyalah siapa orang itu. Tuhan, siapakah itu? Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti setelah aku mencukupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang dapat berbuat, perbuatlah dengan segera. tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Lalu Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kenapa aku tidak dapat mengikut Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, kau telah menyangkalku 3 kali. Pada waktu itu, hari sudah malam. Kegelapan mulai merasuk di dalam diri Yudas dan Petrus. Yesus mengetahui hal itu, dan ia telah berusaha mengingatkan mereka berdua dengan cara yang lembut. Yesus berbisik di hati Yudas, namun hatinya telah menjadi beku karena ambisi untuk menjalankan rencana gelapnya. Yesus mengingatkan Petrus, namun rasa percaya dirinya membuat dia menyepelekan apa yang Yesus katakan. Kegelapan kadang juga bisa datang merasuk dalam diri kita. Ketika kita berniat melakukan apa yang kita tahu salah atau merugikan orang lain. Pada waktu itu, Yesus yang sama juga berbicara di hati, menegur, menyadarkan kita. Saat ini saudara, apakah ada hal-hal yang saudara rencanakan atau lakukan yang saudara yakini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah saudara menyadari teguran dan bisikan Kristus di dalam sanubari saudara? Apakah saudara bersedia ditegur dan lalu mengubah diri dengan sukacita? Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam setiap kehidupan kami, kelemahan kami, keegoisan kami Tuhan, kami mau untuk diubahkan oleh-Mu. Kami mau untuk mendapatkan teguran dan terus diperbaharui oleh-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam kehidupan ini kami tidak mau mendengarkan bisikan-Mu. Kami tidak mau hidup seturut kehendak-Mu, tetapi kami hidup seturut dengan kehendak yang ada di dunia ini. Berilah kami Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, agar kami dapat menentukan, menimbang, dan memilih dengan benar apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami katakan di tengah-tengah kehidupan ini.
Kami mau dan siap untuk ditegur dan diubahkan oleh-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. saat itu mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan, akulah dia. Jika aku yang engkau cari, maka biarkanlah mereka pergi. lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu.
Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, Bukankah kamu murid orang itu? Bukan. Sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Bukan kau juga seorang dari muridnya? Bukan. Lalu berkatalah seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau yang kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Bukan. Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Cari aman, cari yang nyaman, itulah yang membuat Petrus maupun Yudas mengkhianati Yesus. Dalam kondisi terjepit, kepepet, orang lain dikorbankan, dan janji setia diabaikan. Semuanya dilakukan demi keuntungan diri atau demi keselamatan diri. Berbeda benar dengan sikap Yesus. Ketika ia dan para muridnya diserang di Taman Getsemani oleh serombongan prajurit bersenjata, Yesus tidak cari aman. Ia tidak mengorbankan para muridnya, malah melindungi mereka. Dengan tegas ia berkata kepada mereka yang ingin menangkapnya, "Akulah dia yang kamu cari. Tangkaplah aku, tetapi biarkan mereka ini pergi." Saat ini, saudara-saudara, pernahkah saudara mengorbankan kerabat dan sahabat demi keuntungan diri sendiri? Pernahkah saudara membiarkan kejahatan atau kesalahan terus terjadi demi kenyamanan diri? Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena di dalam perjalanan Engkau menyelamatkan setiap kami. Engkau menunjukkan kepada kami untuk tidak menjadi pribadi yang mencari aman, yang mencari keuntungan pribadi, dan juga mengabaikan setiap orang yang berada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami bahkan tega membiarkan orang lain terluka untuk kesenangan diri kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami belum untuk hidup seturut dan sebagaimana yang Engkau ajarkan di tengah-tengah kehidupan ini. Pada saat ini, mampukanlah kami dan bantulah kami untuk tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami juga mau melihat kepada sekeliling kami, kepada setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami mau belajar memahami untuk melihat orang-orang di setiap kehidupan kami, dan juga orang-orang yang Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan bagiku
marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu, hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar, mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Taurat." Kami tidak diperbolehkan menghukum seseorang. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau berbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi, engkau adalah raja? Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kebenaran? Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang banyak. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, Hahaha, salam hai raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, Salibkan dia! Salibkan dia! Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Apakah kebenaran itu? Tanya Pilatus. Dia bertanya bukan karena tidak tahu apa yang benar atau mana yang benar. Dia tahu siapa yang benar ketika dia tidak menemukan kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Ia juga tahu apa yang benar
yaitu melepaskan orang yang benar dari hukuman. Yang sulit bagi Pilatus adalah menjalankan kebenaran, menegakkan kebenaran dengan segala konsekuensinya. Ketika sadar bahwa tindakan membebaskan Yesus akan membuat dirinya dibenci rakyat dan tidak lagi populer, Pilatus akhirnya memilih untuk tidak berpihak kepada kebenaran. Orang yang teguh melakukan apa yang benar, membela orang yang benar, memang kadang harus menempuh jalan yang sepi, melawan arus. Jalannya tidak mudah, tetapi itulah jalan yang Tuhan inginkan untuk kita lalui. Saat ini saudara, ketika saudara melihat orang tak bersalah diperlakukan secara tidak adil, apakah yang saudara lakukan? Beranikah saudara membela pihak yang benar, walaupun harus melawan arus? Sudikah saudara menempuh jalan yang sepi, jalan yang tidak mudah, tetap melakukan apa yang benar, sekalipun tidak banyak yang mendukung saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kehidupan kami tahu kebenaran yang harusnya kami perjuangkan, kebenaran yang harusnya kami suarakan. Tetapi seringkali Tuhan, kami menutup mata kami. Kami tidak mau melihat kebenaran itu. Kami memungkiri kebenaran itu. Kami juga menutup telinga kami. Kami tidak mau mendengar berita tentang kebenaran. Kami justru memilih untuk mendengarkan keinginan hati kami, untuk terjebak pada rasa aman, untuk terjebak pada keegoan diri kami, agar kami tidak dibenci, agar kami tidak dimusuhi, dan juga agar kami tidak dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar untuk tidak takut menyuarakan sebuah kebenaran di tengah kehidupan kami. Kami mau menyuarakan kebenaran seperti yang Engkau lakukan Tuhan. Meskipun kami harus melewati sepinya kehidupan ini. Meskipun kami harus melewati kerasnya kehidupan ini. Atau bahkan kami mengalami sebuah penghakiman Tuhan, karena kami menyatakan sebuah kebenaran di dalam hidup ini. Kami mau menyuarakan dan menyatakan kebenaran itu, seperti yang Engkau lakukan Tuhan, untuk juga membebaskan dan menebus setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku
marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, Inilah ibumu. dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dalam proses penyaliban, Tuhan Yesus sama sekali tidak diperlakukan secara manusiawi. Yang ada pada hari itu semata-mata tontonan kekerasan. Dalam kondisi tubuh penuh luka, dengan darah menetes dari mahkota durinya, Yesus masih harus memikul salib yang berat, disalibkan, dihina, pakaiannya dilucuti dan dibagi-bagi. Namun demikian, di tengah semua tontonan kekerasan itu, ada tindakan kasih yang manusiawi yang Yesus tunjukkan. Ia menyapa ibunya dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Ia menitipkan ibunya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah ibumu." Ketika seorang menjadi korban tindak kekerasan, adalah wajar jika ia membalas juga dengan kekerasan, dengan menyalahkan orang, mencaci maki, atau mengutuki. Kekerasan bisa mengubah hati yang lembut menjadi keras dan pahit. Namun tidak demikian dengan hati Yesus. Sampai akhir hidupnya, kasih-Nya tidak luntur. Di tengah penderitaan yang ia alami, perhatiannya masih terus tertuju pada ibu dan para murid-Nya. Saat ini, saudara-saudara, apa yang saudara lakukan ketika saudara diperlakukan tidak adil, dihina, dan dicerca? Bagaimana respon saudara terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar saudara? Apakah kekerasan dan ketidakadilan yang pernah dialami mengubah saudara menjadi pelaku kekerasan? Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam perjalanan Engkau harus menderita, Engkau harus mengalami sebuah penghinaan, Engkau harus disalibkan, bahkan mati di kayu salib. Tetapi Tuhan, di tengah kekerasan yang Engkau alami, Engkau tidak pernah membalasnya dengan sebuah kekerasan, tetapi justru Engkau menyatakan kasih-Mu. Bahkan kasih-Mu tidak pernah memudar, tidak pernah luntur,
sekalipun kekerasan yang Engkau dapatkan Tuhan. Pada saat ini, kami tahu bahwa kami belum sepenuhnya mampu membalas kekerasan dengan ketulusan hati, dengan cinta kasih seperti yang Engkau lakukan Tuhan. Tapi kami mau belajar, karenanya mampukanlah setiap kami Tuhan, untuk tidak membalas setiap kekerasan yang hadir dalam hidup kami dengan kekerasan. Tetapi mampukan kami untuk dapat membalasnya dengan sebuah kebaikan, dengan cinta kasih yang seperti Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami berdosa, kami lemah, kami rentan dan kami rapuh Tuhan. Mampukan kami, karena kami tidak mau memberikan kekerasan kepada setiap orang yang berada di sekitar kami. Tapi kami justru mau menghadirkan kasih seperti yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lihatlah anak insan berjubahkan kain ungu, di kepalanya dikenakan mahkota berduri, menetes peluh dan darah mengucur membasah bumi, serasa lutut tak mampu menopang tubuh lagi. Bertubi cambuk tombak, melayang menghujam tubuh, ketaburan dan hinaan dan tawa ejekan. Betapa Bunda Maria tersungkur menahan duka, semua kekasih Yesus menangis terseduh. Marilah kita memadamkan satu lilin ungu lagi yang ada di rumah kita masing-masing. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, Aku haus. di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, Sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Marilah kita memadamkan lilin putih yang ada di rumah kita masing-masing.
Ketika itu, tabir bait Allah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Umat yang berada di rumah, mari kita nyalakan kembali lilin putih. Sebab terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus yang demi kita telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, menjaga dan menguatkan kita kini dan selamanya.